Nah, sekarang masuk ke investasi. Nah, kalau investasi ini dibagi menjadi 2 berdasarkan, jenisnya. Jadi ada ada investasi aset nyata atau aset real kayak, tanah, gedung, rumah, logam mulia. Jadi, real nih barangnya ada, kita lihat gitu ya. Terus sama investasi di aset keuangan. Ini umum kita tahu kayak saham, obligasi, deposito, ataupun reksadana. Nah, untuk, investasi ini wajib tahu karakteristik dari masing-masing produk aset keuangannya. Ini khususnya untuk yang aset keuangannya karena dia banyak banget, di pasaran, di luaran sana tuh banyak banget, produk investasi, dari mulai yang saham, deposito, obligasi, reksadana. Nah, itu kita wajib tahu nih, karena kalau investasi ini ada istilah tak kenal maka tak cuan. Kalau misalnya kita nggak tahu karakteristik, produk investasi yang kita pilih, bisa-bisa kita malah merugi gitu. Jadi, tujuan investasinya nggak dapat, malahan jadi kapok gitu. Semisal kita buka misalnya ini ada sedikit penjelasan ya, untuk berbagai, produk investasi di sini saya mau cerita sedikit. Misalnya kita buka sukuk gitu, kita depositkan uang kita untuk sukuk. Kita nggak tahu nih kalau sukuk itu, masa kepemilikannya itu 5 tahun ditahan nih dananya gitu ya sama pemerintah, karena kan ini kita invest di proyek pemerintah. Nah, ketika tahun ketiga kita butuh dana, mau nggak mau harus mencairkan sukuk gitu kan, kita break ataupun jual sukuk itu di saat misalnya harganya turun. Otomatis yang awalnya niatnya kita mau capital gain, mau terima keuntungan dari investasi, karena kan investasi tujuan tadi ya, untuk menerima keuntungan. Itu malah merugi dan ujungnya malah jadi bikin kita kapok. Karena kitanya nggak ngerti, kitanya nggak tahu nih karakteristik produk investasi yang kita pilih itu seperti apa. Jadi wajib tahu berbagai ataupun sifat-sifat karakteristik dari si instrumen keuangan ataupun instrumen produk investasi. Misalnya di sini saya sebutkan deposito. Jadi kalau bacanya dari kiri ke kanan itu dari resiko yang paling rendah sampai ke resiko yang paling tinggi. Misalnya untuk deposito sendiri ini produk yang sudah lumrah orang tahu ya, tenor kepemilikannya 3 sampai 12 bulan. Ini sifatnya sangat liquid, jadi mudah untuk dicairkan. Misalnya ketika kita butuh dana itu mudah dicairkan, bisa di-break juga sebelum jatuh tempo, tapi bisa ada penalti yang dikenakan oleh bank. Resikonya tidak tinggi, cukup rendah resikonya, malah hampir nggak ada resiko gitu ya. Terus imbal hasilnya apa sih yang kita terima ataupun keuntungan apa yang kita terima dari deposito, itu ada bunga nih yang kita terima per bulan ataupun sifatnya roll over ke nominal pokok. Jadi untuk deposito itu ada yang per bulan kita terima bunganya, dibayarkan per bulan atau kita gabungkan dengan nominal pokok yang kita deposit di awal. Itu untuk deposito. Sedangkan untuk emas, ini tenor kepemilikannya tergantung individunya nih, mau simpan berapa lama. Jadi kalau misalnya untuk ini lebih ke, kita tujuannya punya emasnya untuk apa gitu. Misalnya kalau misalnya, misalnya untuk misalnya kayak pelunasan haji, ya kita simpan sampai dengan dananya sampai dengan si nilai emasnya itu mencukupi untuk kita pelunasan haji, seperti itu. Jadi tenor kepemilikannya tergantung sama si individunya sendiri. Nah, untuk emas ini bisa kita simpan dalam tenor pendek ataupun jangka panjang. Tadi tergantung dari individunya nih, untuk apa emasnya gitu ya. Terus apa sih keuntungan atau imbal hasil dari kita punya emas gitu, kita investasi di emas, itu ada namanya, margin dari harga beli yang, dari harga beli dan harga jual. Jadi ketika kita jual itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga kita beli waktu dulu gitu. Terus sukuk, kalau sukuk sama obligasi ini sama, jadi, ini surat utang negara, cuman kalau untuk sukuk ini ada akad syariahnya. Jadi, ada DPS-nya, ada Dewan Pengawas Syariahnya untuk, proyek-proyek apa saja sih yang masuk kategori syariah gitu kalau sukuk. Kalau obligasinya lebih umum lagi, tapi sama dia itu tenornya 1 sampai 5 tahun. Ada yang 3 tahun gitu ya, ada juga yang 5 tahun. Jadi selama masa, tersebut dananya kita tuh nggak bisa diambil. Bisa kita jual sebenarnya ke pasar sekunder, cuman kemungkinan besar harganya itu turun dibandingkan dari harga yang kita awal deposit. Jadi misalnya aku taruh sukuk 10 juta gitu. 2 tahun dari tenor 4 tahun yang seharusnya 4 tahun nih, di 2 tahun aku ada kebutuhan dana gitu. Terus aku jual nih ke pasar sekunder melalui bank gitu. Ada kemungkinan harga jual sukuk di hari itu ketika aku mau jual itu turun nih. Jadi yang deposit aku yang awal 10 juta itu mungkin turun. Jadi kayak harganya 98, berarti yang aku terima tuh bisa cuma 9.800.000, enggak 10 juta gitu karena harganya tuh di 98 gitu. Nah, bisa juga harganya di
101 itu mungkin aja, tapi ya tergantung tadi pasar sekundernya seperti apa bergeraknya. Jadi secara liquid dia liquid, cuma tadi butuh waktu karena kan harus kayak ke bank gitu terus memproses menjual ke pasar sekunder. Terus untuk sukuk dan obligasi apa yang kita terima sebagai keuntungan itu ada kupon yang kita terima atau imbal hasil per bulannya itu biasanya masuk di tanggal 10. Terus kalau misalnya kita jual di atas harga kita beli, kita memungkinkan dapat margin atau capital gain. Nah, lanjut ke reksadana. Untuk reksadana sendiri ini cukup banyak opsinya atau pilihannya berjenisnya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap RDPT, dan RDS itu reksadana saham. Jadi kalau reksadana itu sifatnya kayak kumpulan. Jadi kalau misalnya kayak saham kita cuma miliknya sendiri gitu ya. Kalau misalnya untuk reksadana itu kayak kumpulan berbagai individu nih invest di satu portofolio yang sama gitu. Jadi secara resikonya terbagi, nggak terpusat ke satu, makanya untuk resikonya cukup beresiko tapi nggak setinggi kalau kita misalnya invest di saham. Terus kalau untuk reksadana sendiri ini cukup liquid sama kayak obligasi dan sukuk. Ketika kita memang butuh menjual atau mencairkan menarik dananya itu perlu ada transaksi di pasar sekunder. Jadi kita harus lihat dulu nih, oh nilainya berapa. Kalau misalnya nilainya di atas dari nilai yang kita beli awal, berarti kita untung gitu, kita dapat capital gain. Sedangkan kalau misalnya harga ketika kita jual itu di bawah dari harga yang kita beli, berarti kita capital loss nih, kita ada nominal pokok yang kita investkan itu berkurang. Nah, selain dari capital gain, kita juga terima return. Jadi return itu kayak labanya lah dari reksadana, misalnya dia kan bekerja baiknya itu di 3-10 tahun. Nah, jadi ketika tahun ketiga kita lihat, oh udah ada nih tambahannya dari deposit yang 5 juta ini udah ada lebihannya 1 juta. Saya mau tarik, itu bisa. Jadi kita jual si unit penyertaan kita yang senilai 1 juta tadi. Jadi si 3 juta yang kita awal depositnya tetap berjalan, kita tetap bekerja sebagai reksadana, jadi tetap jalan untuk dapat return selanjutnya. Jadi kita cuma ambil labanya tadi yang 1 juta kita tarik. Nah, lanjut ke investasi saham. Kalau untuk saham sendiri, ini tenor kepemilikan dalam artiannya ini untuk yang di atas 5 tahun. Karena saham bekerja baiknya itu di atas 5 tahun. Kecuali saham-saham yang blue chip kayak BBCA, BBRI itu kan udah harganya cukup mahal ya per satu lotnya. Karena itu udah kita tahu lah performanya seperti apa gitu. Dan untuk saham sendiri punya resikonya cukup tinggi, sangat fluktuatif gitu ya. Terutama untuk mungkin perusahaan-perusahaan atau jenis-jenis saham yang baru muncul gitu ya, baru IPO itu sangat fluktuatif. Kalau dibilang liquid ya cukup liquid, bisa dijual gitu ya. Terus kalau untuk saham sendiri khusus dia tuh punya kita perlu melakukan analisa fundamental dan teknikal. Jadi benar-benar harus analisa gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Ya bisa sih kalau mau kena resiko gitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar mau invest di saham tuh memang harus benar-benar neliti gitu kan. Analisa fundamentalnya, gimana kinerja si perusahaan ini dalam 10 tahun terakhir. Terus kayak karena sangat dipengaruhi sama market global kan kalau untuk saham ini. Nah, terus untuk saham apa sih yang kita terima sebagai laba? Itu ada dividen. Biasanya ketika RUPS kita terima dividen nih dari si penerbit sahamnya, atau capital gain ketika memang kita menjual sahamnya kita itu di atas harga yang kita beli. Nah, terakhir ini mungkin ada instrumen atau produk investasi yang nggak baru, cuma misalnya baru-baru ini dikenal sama orang itu peer-to-peer lending. Jadi kalau peer-to-peer lending ini resikonya cukup tinggi karena sifatnya itu kita berinvestasi kepada project suatu perusahaan. Jadi ini biasanya ditawarkan oleh fintech atau financial technology. Jadi lembaga-lembaga keuangan digital yang punya fasilitas invoice financing, nah dia itu akan melakukan crowdfunding nih, pengumpulan dana. Jadi misalnya ada satu proyek perusahaan yang udah dianalisa sama si fintech ini, oh dapat ratingnya A, bisa terima imbal hasil 14% per tahun. Dia infokan nih, ibarat dia pasarkan ke market gitu ya, ke lender-lendernya, siapa yang mau invest di situ. Jadi misalnya dari kebutuhannya si perusahaan itu 2M, ya masyarakat itu ya invest di situ tuh untuk memenuhi sampai dengan kuota yang 2M tadi. Nah, nanti ketika proyeknya selesai, katakan di tenor 3 bulan, si perusahaan tersebut akan membayarkan nih pokok kita beserta imbal hasilnya yang tadi 14% per tahun untuk 3 bulan, berarti kisarannya di 1,an persen gitu ya per bulannya. Itu yang kita terima. Ini
instrumen investasi yang baru dan memang benar-benar harus ibaratnya harus neliti banget karena tadi resikonya tinggi, karena ada kemungkinan gagal bayar. Kita lihat sendiri kasusnya Investri, dia tutup karena apa? Karena nggak bisa membayar gitu kan, dana-dana crowdfunding yang dia kumpulkan karena ada gagal bayar di sisi si perusahaannya. Perusahaannya nggak bisa menyelesaikan, perusahaannya sudah menyelesaikan project, tapi si pihak payer atau booking itu nggak bisa bayar secara on time, sehingga ya untuk dana investasi yang sudah tersimpan di situ ya nggak bisa dibayarkan juga karena kan dari si payernya nggak belum bayar nih ke si project perusahaan ini. Jadi ini benar-benar resikonya tinggi banget. Jadi kalau memang untuk yang peer-to-peer lending itu lebih ke selektif individu yang mau invest di peer-to-peer lending. Lanjut ke investment guidebook 101 atau tips nih untuk investasi bagi para pemula. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah mengetahui profil resiko. Jadi biasanya ketika kita mau investasi, baik itu saya sukuk, reksadana, ini ada kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan seperti kayak formulir gitu ya yang kita isi. Nah, itu tuh menggambarkan atau menjadi indikator berapa toleransi sih kita terhadap resiko investasi. Nah, dari situ nanti akan ketahuan gitu, oh kita itu masuk ke profil resiko yang moderat kah, konservatif, atau yang agresif. Jadi untuk profil resiko ini sangat dipengaruhi dari background seseorang. Apakah dia wanita, pria, statusnya single atau menikah, terus usianya berapa, dan juga latar belakang pendidikan. Jadi kita karena prinsip investasi itu high risk high return, jadi wajib kita tahu resiko sejauh mana sih kita bisa mentoleransi terhadap resiko gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke konservatif, di mana kita tuh minim nih toleransi atas resiko. Jadi sebisa mungkin kalau bisa nol deh resikonya. Yang penting saya nggak apa-apa, saya nggak terlalu dapat laba. Yang penting modalnya saya tuh aman, itu konservatif. Kalau moderat, oke saya bisa terima nih resiko, tapi bolehlah ruginya jangan rugi-rugi banget. Jadi untung, tapi kalau mau untung, tapi ya kalau rugi dikit juga ya nggak masalah, itu di moderat nih. Kalau agresif, ini sebalikannya, dia pokoknya maunya untungnya besar gitu, tapi dia juga menerima gitu. Ketika memang harus beresiko tinggi gitu, nah ketika misalnya harus capital loss, ya dia terima, itu di agresif. Terus tips yang kedua itu adalah kita mengetahui atau apa sih tujuan investasi kita gitu ya. Karena tujuan ini tuh bisa ditentukan berdasarkan nominal ataupun tenor. Jadi semisal beda nih misalnya ada 2 orang nih, satu yang pertama orangnya mau punya rumah dalam tenor 1 tahun ke depan tuh punya rumah di 1 tahun ke depan. Sedangkan orang yang kedua mau punya rumah di di tahun ke-10. Jadi kan beda nih. Pasti instrumen yang dia pilih pun juga beda karena tadi pencapaian dia untuk mencapai investasinya itu berbeda. Ada yang tenornya dekat, ada yang tenornya panjang. Otomatis ketika memilih instrumennya juga pasti akan berbeda juga gitu. Nah, terus yang ketiga itu punya alokasi khusus. Nah, dana untuk investasi ini wajib terpisah dari dana yang kita pakai untuk yang operasional, untuk transaksi sehari-hari, untuk pos hidup yang biasa kita keluarkan itu jangan sampai kita pakai untuk investasi. Nah, sehingga kita wajib memiliki alokasi sumber dana khusus. Tadi kan sudah dibantu ya dengan metode budgeting, ada di saving, itu bisa dialokasikan untuk investasi. Tergantung dari individu masing-masing mau berapa persen. 1% kah, 2%, 5% atau 10%, terserah. Yang jelas untuk investasi ini harus alokasi khusus dan menggunakan dana dingin atau idle money. Jadi yang kiranya dalam kurun waktu, misalnya kita mau investasi tadi, tujuan investasi kita balik ke yang poin kedua ya. Tujuan investasinya saya mau dalam kurun waktu 2 tahun punya 20 juta gitu kan. Oh berarti untuk alokasi khusus yang tadi ini saya, aku misalnya mau investasi buat dapat si 20 juta ini, aku harus invest katakan misalnya sebulannya 1 juta. Nah 1 jutanya itu tuh benar-benar idle money yang bukan untuk dana yang lainnya. Jadi harus terpisah nih sama penggunaan dana-dana lain. Nah selain sumber alokasi khusus, untuk investasi sendiri, untuk imbal hasilnya atau keuntungannya itu juga harus dialokasikan terpisah nih dari rekening operasional supaya hasil investasinya itu nyata kita terima. Karena mungkin kalau sedikit cerita nih dari kesalahan saya ketika awal-awal investasi gitu. Jadi saya awal investasi sukuk. Nah, bagi hasil sukuknya itu si kupon yang saya terima per tanggal 10 itu saya gabung nih di rekening operasional. Nah,
karena tercampur gitu ya, kadang kepake atau apa gitu. Jadi pas jatuh tempo sukuknya di 4 tahun, saya deposit di suku 4 tahun, ketika jatuh tempo, saya terima nih nominal pokok saya tuh utuh gitu ya. Tapi bagi hasilnya atau kuponnya itu saya nggak ada hasil nyatanya karena tadi tergabung atau tercampur sama dana operasional yang lain. Jadi nggak kelihatan nih hasil investasinya apa. Jadi kayak cuma nitipin uang aja tanpa mendapatkan tambahan ataupun keuntungan. Nah, belajar dari situ, di tahun berikutnya saya ikutan sukuk di tahun 2018 itu nilai sukunya cukup lagi bagus, lagi tinggi. Jadi saya terima bagi hasil tuh kupon cukup tinggi dan saya alokasikan si kupon yang tadi bagi hasil itu menjadi cicilan emas. Nah, memang sih kalau kalau kayak gitu tuh jadi ada kayak dua uang yang keluar nih. Pertama dana pertama untuk sukuk, dana kedua untuk DP emas. Karena kalau untuk cicilan emas tuh di bank itu perlu DP atau down payment ada uang mukanya. Nah, tapi nggak apa-apa harusnya buat jadi pelajaran juga nih. Jadi untuk yang tadi bagi hasilnya sendiri, saya sesuaikan sama cicilan si emasnya tadi dengan tenor yang sama. Jadi misalnya cicilan emas, sukuk itu 4 tahun. Saya cari yang nominal cicilannya 4 tahun dengan nominal yang kiranya sama dengan si bagi hasil sukuknya tadi. Jadi ketika nanti sukuknya jalan, saya juga cicilan emasnya jalan, dari bagi hasil sukunya tadi lah yang membayar si cicilan emas. Nah, di tahun keempat saya dapat nominal pokok dana saya utuh karena udah cair dari sukuk, udah jatuh tempo gitu ya. Terus LM saya juga lunas. Jadi saya punya dua barang, ibaratnya dua income yang menghasilkan. Jadi pertama dana pokok saya utuh dan yang kedua saya dapat LM. Dan itulah investasi sesungguhnya gitu, di mana uang itu bekerja untuk saya. Jadi uangnya itu uangnya itu yang dikelola gitu menjadi suatu hasil yang lain, itu si LM tadi. Nah, jadi selain sumber dana investasinya, alokasi khusus pun juga dibutuhkan untuk si hasil investasi. Jadi supaya tadi kelihatan nih, kelihatan jelas atau nyata nih hasil investasinya tuh apa gitu. Jadi harus dipisahkan juga untuk tadi hasil investasinya dipisahkan ke rekening yang lain. Nah, terus keempat itu konsisten. Nah, dimulai dari sekarang, meskipun kecil nggak apa-apa asalkan rutin. Karena kan tadi udah dijelaskan ya, ada fase-fase apa aja yang kita harus lalui nih dari mulai independen, independen sampai ke retirement. Nah, kita perlu ada usaha nih untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu untuk konsisten berinvestasi. Karena udah jelas ya, inflasi itu semakin tinggi tahun ke tahunnya. Tahun ini aja di kisaran 2,5%. Jadi, ya kita bisa mengakomodasi kebutuhan dan keinginan kita dengan cara, ya salah satunya dengan cara berinvestasi secara konsisten. Dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi. Cari informasi sebanyak-banyaknya soal produk investasi. Ada pepatah dari Warren Buffett yang berbunyi, risk come from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu muncul ketika kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi semakin banyak literasi terkait dengan produk keuangan, dengan produk investasi, kita juga semakin bisa mengelola resiko kita gitu ya, supaya bisa memaksimalkan investasi yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, mungkin cerita lagi dari pengalaman saya sendiri gitu. Jadi awal-awal investasi saya banyaknya awalnya di deposito. Setelah tahu deposito itu sebenarnya dari imbal bagi hasilnya nggak terlalu signifikan karena kan kegerus sama inflasi. Pindah nih ke reksadana, ke sukuk gitu. Nah, baru tahun ini saya belajar gitu ya, cari tahu terkait sama tadi pembiayaan yang P2P, peer-to-peer lending. Jadi dari Januarian sampai bulan ini saya udah ada kiranya 5 pembiayaan yang saya coba biayain. Alhamdulillah 4-nya lancar. Satu pembiayaan pernah terlambat bayar. Jadi nggak gagal bayar, tapi terlambat. Jadi misalnya seharusnya tanggal 10 cair, pokok sama bagi hasilnya, ini baru cairnya di tanggal 20. Nah, jadi itu meningkatkan literasi gitu ya, belajar produk investasi yang baru, juga mendapat peluang nih untuk memaksimalkan aset dengan investasi yang kita coba. Ujungnya tetap satu ke teman-teman, gimana caranya buat dapat cuan yang lebih banyak gitu kan, makanya harus meningkatkan literasi gitu. Dan terakhir untuk hari ini financial, bahasa saya terkait dengan financial freedom. Nah, financial freedom sendiri itu ada tingkatannya ternyata, ada level-levelnya. Jadi aman, nggak yang kayak pikirannya financial freedom berarti udah kaya raya, nggak perlu nggak punya cicilan.
nggak ada beban apapun, enggak. Ini ada levelnya kok, jadi aman. Level pertama yang paling awal, clarity. Jadi di sini itu kita udah tahu nih secara finansial mau kemana sih atau mau apa sih yang kita tuju, itu juga masuk ke financial freedom level 1. Terus level kedua, self-sufficiency. Jadi kita udah terbebas, jadi di level kita udah terbebas atau tidak menjadi tanggungan orang tua dan sudah bisa membiayai kebutuhan sendiri. Jadi kita udah bisa cover nih pengeluaran kita. Itu juga masuk ke financial freedom level 2. Untuk level yang 3, nah ini sesuai nih dengan goals webinar hari ini. Kita terbebas dari hidup dari tangga gajian ke tangga gajian berikutnya. Jadi kita nggak living paycheck to paycheck, tapi kita udah punya kelonggaran dana karena kita udah bisa menabung ataupun berinvestasi. Itu masuk ke financial freedom ke yang level ketiga. Terus level keempatnya, stability. Jadi kalau di sini kita udah nggak punya hutang dan sudah bisa mengalokasikan pengeluaran selama 6 bulan kita itu di rekening. Jadi kita udah punya dana sebesar pengeluaran kita selama 6 bulan. Itu di stability, di level financial freedom yang keempat. Adapun yang level kelima, flexibility. Jadi kita udah punya, ini kita udah punya cadangan dana sebesar 2 kali pengeluaran tahunan kita di rekening. Sehingga nih kalau misalnya boleh ambil day off, cuti, bisa nih setahun full cuti itu ya nggak masalah. Karena tadi kita udah punya dana sebesar 2 kali pengeluaran tahunan kita di rekening. Jadi udah aman aja gitu kalau misalnya setahun nggak kerja gitu. Terus yang keenam, itu financial independence. Jadi ini 6 dari financial freedom, di mana kita udah nggak hidup lagi dari pendapatan. Kita satu-satunya income yang kita terima bukan cuma dari pendapatan, tapi juga dari investment generate. Jadi udah dapat kayak passive income nih. Terima dividen hari ini, besok terima bunga deposito, minggu depan terima kupon bagian. Pokoknya udah aman deh, udah nggak bergantung sama gaji yang kita terima. Dan yang ketujuh untuk financial freedom ini udah level sultan, di mana kita nggak tergantung lagi sama uang. Jadi ibaratnya kita udah nggak perlu cari uang karena apa yang kita miliki itu udah lebih dari yang kita butuhkan. Nah, jadi teman-teman udah ada di level financial freedom yang mana nih? 1 apa 7? Silahkan gitu ya, mungkin bisa ditakar masing-masing. Tapi tenang teman-teman semuanya, ini ada tipsnya nih, gimana ataupun langkah-langkah menuju bebas finansial. Yang pertama, sesuai tadi yang udah dijelaskan, menerapkan metode budgeting. Jadi udah paling benar pokoknya punya alokasi pengeluaran. Nggak ada lagi nih ibaratnya bocor-bocor halus untuk jajan kopi-kopi kekinian, baju-baju lucu tuh udah nggak ada lagi nih. Yang kedua, punya rencana keuangan. Ini punya rencana keuangan tuh harus jelas, baik dari target maupun nominalnya. Jadi udah setting nih. Saya tahun ketiga misalnya mau punya dana sekian juta gitu. Itu udah jelas, udah clear rencananya. Terus yang ketiga, minimalisir hutang. Sebisa mungkin kita redam kemauan kita untuk berhutang. Jadi itu penting banget untuk misalnya mencapai financial freedom dengan tidak memiliki hutang. Terus yang keempat, punya tambahan income. Jadi kan kalau misalnya secara pengeluaran tuh selalu aja ada gitu ya, pengeluaran tuh kadang suka nambah per bulannya gitu. Nah, karena kita nambah juga nih income-nya mungkin dengan cari side job. Terus yang kelima, hidup berdasarkan kemampuan. Karena ada pepatah yang bilang kalau biaya hidup itu tuh murah, tapi yang mahal itu gaya hidup. Terus yang keenam, mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi lebih mindful lagi terkait spending, nggak impulsif, nggak main beli-beli aja, tapi kita pikirin lagi, ini kebutuh atau ingin. Terus yang ketujuh, punya proteksi kesehatan dan juga jiwa. Ini penting ya teman-teman, karena kenapa? Percuma kita punya tabungan ataupun hasil investasi yang banyak, ketika kita sakit dan tidak ada pihak yang bisa mengcover resiko kita atau resiko tersebut, manalah nanti dana tabungan dan investasi kita akan mengalir. Ini penting punyanya proteksi kesehatan dan juga jiwa. Dan yang terakhir, mulai berinvestasi. Karena kita tahu sendiri ya betapa tingginya inflasi, sudah saatnya nih kita menjadi individu yang melek investasi untuk mencapai financial freedom kita. Baik, itu seri session saya dari saya. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diterapkan di kehidupan keuangan rekan-rekan semuanya.